Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pemikiran ulama kalam masa modern Hasyim Asy'ari dan Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Renita Fitri Damayanti, NIM T 2018-4013 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman saya Sofi Sinta Nuria, NIM T 2018-4020 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, Sonifatur Rofiko, NIM T 2018-4021 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, Ulia Fahma, NIM T 2018-4039 sebagai pemateri keempat. Yang pertama, biografi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Disingkat, Kiai Hasyim adalah pendiri pesantren Tebuireng, tokoh ulama dan pendiri NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Namanya sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Pahlawan nasional ini merupakan salah satu tokoh besar Indonesia pada abad ke-20. Kelahiran dan masa kecil Hasyim lahir pada Selasa Kliwon 28 Zulqa'dah 1287 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di pesantren Gedang Desa Tambakrejo, sekitar 2 km ke arah utara kota Jombang. Putra ketiga dari 11 bersaudara, pasangan Kiai Asy'ari dan Kiai Halimah. Kiai Asy'ari adalah menantu Kiai Usman, pengasuh pesantren Gedang dari jalur ayah. Nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan jalur ibu nasabnya bersambung kepada Raja Brawijaya Lempu Peteng. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang dikenal dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Jakat Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibunya adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Lainah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lempu Peteng atau Prabu Brawijaya. Penyebutan pertama menjuluk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. Dua silsilah di atas, Kiai Hasyim mewakili dua setrah sekaligus, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama Islam. Dari jalur ayah bertemu langsung dengan bangsawan Muslim atau Sultan Hadiwijaya atau Jagat Tingkir, dan sekaligus elit agama Jawa Sunan Giri. Sementara dari ibu masih keturunan langsung Raja Brawijaya Lempu Peteng yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hasyim hidup dalam lingkungan pesantren Muslim tradisional Gedang. Ayah Kiai Hasyim atau Kiai Asy'ari merupakan pendiri pesantren Keras Jombang, sedangkan kakeknya dari jalur ibu, Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren. Pada umur 5 tahun, Kiai Hasyim berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di daerah selatan kota Jombang, karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Pada usia ke-21, Kiai Hasyim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan ini dilangsungkan pada 1892 Masehi atau 1308 Hijriah.
Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Makkah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya Nafisa, Kiai Hasyim kemudian melanjutkan tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian, Nafisa meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian, Abdullah menyusul ibunya ke alam baqo. Kematian dua orang yang sangat dicintainya itu membuat Kiai Hasyim sangat terpukul. Kiai Hasyim akhirnya memutuskan tidak lama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hasyim menikah lagi dengan seorang gadis, anak Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri, bernama Khadijah. Pernikahan dilakukan dari Makkah pada tahun 1899 Masehi atau 1325 Hijriah. Pernikahan dengan istri kedua juga tidak bertahan lama-lama karena 2 tahun kemudian Khadijah meninggal. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hasyim menikah lagi dengan nama perempuan Nafikoh, anak Kiai Ilya, pengasuh pesantren Sewuhan Madiun, dan mendapatkan 10 anak. Yang pertama, Hamnah, Hoiriyah, Aisyah, Ahza, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hasyim dengan Nafikoh juga berhenti di tengah jalan karena Nafikoh meninggal dunia pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggalan Nafikoh, Kiai Hasyim memutuskan menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kampukrejo, Pagu, Kediri. Dari hasil perkawinan keempat ini, Kiai Hasyim memiliki 4 orang anak: Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hasyim hingga akhir hayatnya. Riwayat pendidikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang banyak pengetahuan agama Islam. Kiai Hasyim pergi di berbagai pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hasyim juga menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Kiai Hasyim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam. Kiai Hasyim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan kecerdasan, Kiai Hasyim cukup menonjol. Sebelum genap berumur 13 tahun, Kiai Hasyim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercayai membantu mengajar santri yang lebih senior. Karya-karya Haji Hasyim Asy'ari ada 6. Yang pertama, At-Tiyab fil Aliyah, Yan Mukato al-Arham wa al-Qorib wal Ihwan. Yang kedua, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyat Nadatul Ulama. Yang ketiga, Risalah Fitakit al-Qazi bin Mahab al-Imnah al-Abba'ah. Yang keempat, Arba'ina Hadisan Tata Alaku bin Mabadi Jam'iyat Nadatul Ulama. Yang kelima, Adab al-Alim wa al-Muta'alim fima yahaju illa al-Muta'alim fi komayati ta'limi'i. Yang keenam, Rasalah al-As-Sunnah wal Ajama'ah fi hadis al-Mauta wa Yusuf as-Asah wal Bayani Mashum as-Sunnah wal Abiyah wal al-Bid'ah. Selanjutnya yang B, biografi Abdullah Wahid. Kiai Haji Abdullah Wahid atau yang diakrab sebagai
Gus Dur, beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dan meninggal pada tanggal 30 Desember 2009. Beliau adalah Presiden Indonesia yang keempat. Selanjutnya yang B, biografi Abdullah Wahid. Kiai Haji Abdullah Wahid atau yang diakrab sebagai Gus Dur, beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dan meninggal pada tanggal 30 Desember 2009. Beliau adalah Presiden Indonesia yang keempat. Gus Dur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dari keluarga yang sangat terhormat dan komunitas Muslim Jawa Timur. Ibu Gus Dur adalah Nyai Haji Soleha. Beliau adalah putri pendiri Pondok Pesantren Demanyar, Jombang. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuria dan dikaruniai 4 putri yaitu Alisa, Yeni, Anita, dan Inaya. Abdul Rahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Mataram Perwari. Pendidikan Abdul Rahman Wahid berlanjut dan pada tahun 1954 ia masuk ke sekolah menengah pertama. Pada saat itu beliau tidak naik kelas. Lalu ibunya mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan dengan mengkaji kepada Kiai Haji Ali Maksud di Pondok Pesantren Krapiak dan belajar di SMP. Pendidikan yang ditempuh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid di luar negeri tahun 1966 sampai 1970 di Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Yang kedua, tahun 1964 sampai 1966 di Al-Azhar Universitas Kairo, Mesir, Fakultas Syariah. Yang ketiga, 1959 sampai 1963 di Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Yang keempat, 1957 sampai 1959 di Pesantren Tegarrejo, Magelang, Jawa Tengah. Sekian presentasi dari pemateri pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sinta Nuria, NIM T 2018-4020. Di sini saya sebagai presentator kedua akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren serta banyak menuntut ilmu dan berkecimpung secara langsung di dalamnya. Di lingkungan pendidikan Islam khususnya, dan semua yang dialami dan dirasakan beliau itu menjadi pengalaman dan pola pikir dan pandangannya dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga merupakan seorang penulis yang produktif dalam semua bidang keilmuan Islam. Namun dari sudut pandangannya ada kesimpulan pemikiran beliau, yaitu beliau memiliki pemikiran yang khas dan tipikal. Beliau selalu konsisten mengacu pada rujukan yang memiliki sumber otoritatif, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di samping itu, yang menjadi tipikal karya-karyanya adalah kecenderungannya dalam terhadap mazhab Syafi'i. Salah satu karyanya yang monumental Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitabnya yang berjudul Adab Al-Alim wal Muta'alim. Pembahasannya terhadap pendidikan lebih beliau tekankan pada masalah etika dalam berpendidikan, meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan yang lainnya. Kemudian yaitu pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam pendidikan. Konsep dan gagasan Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang pendidikan secara jelas
terlihat pada gagasnya tentang pembaharuan pesantren. Menurutnya, semua aspek pendidikan pesantren, mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen, dan kepemimpinannya harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman era globalisasi. Meski demikian, menurut Gus Dur, pesantren juga harus mempertahankan identitas dirinya yang sebagai penjaga tradisi keilmuan klasik, dalam arti tidak harus sepenuhnya dengan modernisasi, tetapi mengambil sesuatu yang dipandang manfaat positif dan perkembangannya. Gus Dur pada sikap optimismenya bahwa pesantren dengan ciri-ciri dasarnya mempunyai potensi yang luas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama pada kaum terlindas dan terpinggirkan. Bahkan dengan kemampuan fleksibilitasnya, pesantren dapat mengambil peran secara signifikan, bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam settingan sosial budaya, bahkan politik dan ideologi negara sekalipun. Konsep pendidikan Gus Dur ini adalah konsep pendidikan yang didasarkan pada keyakinan religius dan bertujuan untuk membimbing dan menghantarkan peserta didik menjadi manusia yang mandiri dan terbebas dari terbelenggu penindasan. Pendidikan Islam dalam perspektif Gus Dur merupakan sebuah kombinasi antara pemikiran pendidikan Islam tradisional dan pemikiran Islam yang diadopsi oleh pemikiran Barat modern, sehingga mampu melahirkan sistem pendidikan dalam konsep pembaruan sesuai dengan tuntunan zaman. Artinya, sistem pendidikan Islam merupakan sebuah perpaduan antara pemikiran tradisional dan pemikiran Barat modern dengan tidak melupakan esensi ajaran Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Fahma, NIM T 2018-4039. Di sini saya akan menjadi pemateri ketiga, akan menjelaskan tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari di bidang keagamaan. Yang pertama, perjalanan pendidikan keagamaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar bersama orang tuanya sejak dari kanak-kanak sampai berumur 15 tahun. Semenjak masih kanak-kanak, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin belajar. Bahkan saat ia berumur 13 tahun, ia sudah bisa mengajari para santri yang lebih tua daripada dia. Otaknya yang sangat cerdas menyebabkan ia mudah menguasai ilmu-ilmu agama semisal teologi atau tauhid, hukum Islam atau fikih, tafsir hadis, dan bahasa Arab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang haus ilmu pengetahuan. Untuk mengobati kehausannya itu, kemudian Hasyim Asy'ari berkelana ke berbagai pondok pesantren yang terkenal di Jawa. Mula-mula ke pondok pesantren Wonokoyo di Probolinggo. Kemudian ia pindah pesantren lagi ke Langitan, Tuban. Kemudian ia juga pernah ke pesantren Trenggilis ke Kademangan, Bangkalan, Madura. Dan setelah itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai juga di pesantren masyhur, yaitu pesantren Siwalan Panji Sidoarjo di pondok asuhan Kiai Haji Yakub. Di situ ia berhasil mendalami ilmu tajwid, fikih, tauhid, tafsir, adab, dan hadis. Hingga kemudian setelah belajar 5 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diambil menantu. Selepas pernikahannya, perjalanan pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berhenti di situ saja. Kiai Haji Asy'ari melanjutkan belajarnya itu ke Tanah Suci Mekah dan di Madinah, dan di sana ia mendapatkan pembelajaran dan bimbingan dari guru-guru yang terkenal seperti Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi, dan Syekh Mahfud At-Tirmizi. Ketika itu, nama ketiga guru itu tidak kalah harumnya dengan nama-nama guru yang ada di kawasan Arab, terutama Mekah.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karya-karya keagamaan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada zamannya, tepatnya sejak zaman tahun 1990-an, pada tahun 1900-an hingga pada akhir tahun 1940-an, Kiai Haji Hasyim Asy'ari termasuk salah satu intelektual muslim Jawa yang cukup produktif. Karya-karya beliau tersebut kebanyakan ditulis dengan bahasa Arab atau Jawa dengan menggunakan tulisan Arab atau pegon. Ia banyak sekali menulis buku, baik itu tulisan lepas atau tulisan yang muncul sebagai reaksi atas tata cara peribadatan dan sikap masyarakat dalam bidang sosial keagamaan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonifatur Rafiqoh, NIM T 2018-4021. Di sini saya akan meneruskan pada presentator yang ketiga dan saya presentator yang keempat, yaitu pada poin yang terakhir sendiri, yaitu pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap kebangsaan atau keagamaan. Nah, di sini ya, kalau kita lihat dalam catatan sejarah di kursus hubungan Islam dan nasionalisme telah berlangsung sejak didirikan Republik Indonesia. Nah, di kursus ini mulai mengemukakan dalam fenomena perumusan dasar negara. Misalnya, bisa dibaca dalam perdebatan Soekarno di satu pihak, Muhammad Nasir, Wahid Hasyim, Sukiman, Muhammad Troem, Agus Salim, dan lainnya sepihak lainnya. Nah, sejarah dalam Islam juga sebenarnya tidak mengenal sistem kenegaraan. Terbukti dalam sejarah pemerintahan Islam pasca Rasulullah kadang memakai konsep istilah dalam kasus Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Nah, di sini kadang memakai sistem baiat dalam kasus umat baiat Abu Bakar, dan kadang memakai sistem ahlu kali wal aqdi, sistem formatur. Nah, di sini memiliki konsep suksesi kepemimpinan ini dijalankan selama kurun waktu 13 tahun. Nah, di sini selama pemerintahan bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam. Saya kira tidak diperlukan doktrin Islam tentang negara harus berbentuk formalitas negara lain. Nah, dalam pandangan Gus Dur memang jelas bahwa agama tidak mengenal doktrin kenegaraan, yang ada hanyalah doktrin tentang kemasyarakatan. Nah, dalam artian bahwa agama dan negara saling berkaitan secara formal, memang masyarakat diatur oleh aturan-aturan kenegaraan. Nah, di sini ya, namun ajaran-ajaran kemasyarakatan sehari-hari dijalankan atas perilaku keagamaannya. Nah, dan justru agama yang harusnya memberikan spirit kenegaraan dengan ajaran-ajaran sosialisasinya sosialnya, maksudnya itu ajaran cinta tanah air. Bisa dikatakan negara adalah bungkus dan isinya adalah ajaran keagamaan. Namun jika dibalik akan menimbulkan masalah yang besar di negeri ini. Nah, Gus Dur bahwa menyatakan sikap nasionalis bagi bangsa Indonesia secara umum dan bagi umat Indonesia secara khusus merupakan suatu bentuk tanggung jawab untuk menjamin masa depan bangsa agar tetap berjalan sesuai dengan budaya dan tradisi Nusantara. Nah, di sini sesuai pula dengan nilai-nilai substansif ajaran agama yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu pemaparan dari pemikiran Abdurrahman pada keagamaan atau kebangsaan. Saya kira sudah cukup dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.